14 hari sejak Menteri di Kabinet Merah Putih dilantik dan bekerja untuk rakyat. Salah satu penghuni barunya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, yang pada malam hari ini sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia. Selamat malam, Gus Nusron. Selamat malam, Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam. Gus Nusron, ini sebelum masuk ke dalam Malam, topik pembicaraan malam hari ini, saya mau tanya dulu. Karena ini ada video yang viral ketika para menteri ini sedang pergi ke Lembah Tidar. Mbak Mutia Hafid, Menkom DIY, ini mengupload video Gus Nusron lagi zikir di Hercules. Nah, itu boleh dijelaskan. Apakah memang saat itu sedang takut? Kemudian boleh diceritakan, Gus, apa pengalaman yang paling mengesankan mungkin di Lembah Tidar? pertama naik Hercules sangat menyenangkan, Oke. pesawatnya bagus. Kalau saya takut apa, kita kan jangankan naik Hercules, naik mobil truk aja udah biasa kan. Itu. Oke. Tapi itu pertama kali naik Hercules atau gimana, Gus? Dua kali. Oh, itu yang kedua. Dua kali. Oke. Yang pertama dulu pernah saya ikut evakuasi TKI. Oke. Zaman saya jadi kepala BNP 2 TKI. Oke. Dari Malaysia ke Indonesia naik Hercules juga. Mhm. Kalau soal zikir memang ya kalau ada waktu longgar, waktu kosong, mau gimana, mau ngomong pun nggak dengar suaranya kan, Ya. ya ngapain aja udah kita zikir aja. Karena sama-sama nggak dengar suaranya, suara pesawat kan juga keras sekali gitu kan. Ya udahlah ngapain zikir aja. Oke. Gitu. Selama 4 hari itu, 4 hari 3 malam ya, Gus ya. Itu Ya. apa yang paling menarik, Gus, di sana? Apakah ada penekanan pesan terutama yang berkaitan dengan Kementerian Gus Nusron atau RBPN? Tentang kepemimpinan ya, secara umum itu tentang kepemimpinan dan tentang kebersamaan. Serta tentang keterpaduan satu sama lain. Oke. Karena di sana itu kan dari pagi sampai malam kita dituntut makan mulai dari bangun tidur bersama, sholat bersama, olahraga bersama, kemudian baris berbaris. Kemudian kita diajarkan tentang makan secara terpimpin bersama dengan Pak Presiden dan Wakil Presiden dengan semua yang ada, makan makanan yang sama, tidak ada jarak gitu. Itu merupakan cara yang efektif untuk melakukan team building. Oke. Membangun tim, kebersamaan, keserasian, keteraturan satu sama lain. Karena kita ini filosofi yang dibangun oleh Pak Presiden, kenapa ada baris berbaris, kita ini bakal menjadi pemimpin. Salah satu syarat menjadi pemimpin itu harus siap dipimpin dulu. Oke. Jadi Pak Presiden pun kan tidak menjadi komandan upacara. Dia ikut baris berbaris. Komandan upacaranya kan ganti-ganti. Malah beberapa kali komandan upacaranya Noel kan. Nah, Iya, betul wakil menteri gantian. ya Noel kan malah beberapa kali mungkin siap gerak begitu Noel itu. Yang dikasih siap gerak itu Presiden. Oke. Dan ada oke. Pak Wiranto, ada Pak Herindra, jenderal-jenderal bintang 4 Oke. disiap gerak oleh Noel. Yang jangankan bintang 4, bintang setengah pun nggak dapat kalau Noel itu jangan-jangan. Oke, Gus, ini kan tapi kita berharap juga kompaknya tidak hanya di awal-awal ya, tapi juga Ya. kompak ke semuanya. Karena tentu masing-masing kementerian ini bisa ataupun butuh koordinasi untuk menyelesaikan masalah ataupun yang menjadi pesan penting lah dari Pak Prabowo untuk di kementerian masing-masing. Nah, ini ada banyak pekerjaan rumah di kementerian Anda, Gus. Mulai dari mafia tanah, pembebasan lahan IKN. Kalau bicara soal 100 hari capaian kerja, apa yang menjadi prioritas Gus Nusron di ATR BPN? Gini ya, yang paling mendesak dulu, yang paling mendesak dari sekian banyak yang harus dikerjakan mendesak. Kami tidak merumuskan pekerjaan itu harus 100 hari, 90 hari, 60 hari, 30 hari, atau itu 200 hari. Yang penting ini mendesak untuk kita lakukan. Oke. Karena itu menyangkut keadilan, menyangkut pemerataan akses manusia terhadap tanah. Oke, apa itu, Gus? Yang mendesak? Penataan ulang dan tata cara bagaimana caranya mendapatkan hak atas tanah. Yang itu lebih mencerminkan kepada keadilan. Salah satu sumber tingginya angka Gini rasio di Indonesia itu adalah akses terhadap tanah. Orang nggak bisa berusaha, orang tidak bisa mendapatkan pendapatan dan mata pencaharian
karena sudah tidak mempunyai akses terhadap tanah. Karena tanah itu adalah salah satu sumber vital dalam kehidupan. Contohnya apa? Di Indonesia ini tanah yang non hutan atau sifatnya APL, area penggunaan lain. Se-Indonesia ini ada 70 juta hektar. Dari 70 juta hektar itu ada maksimal kurang dari 1% penduduk Indonesia menguasai hampir 50% akses tanah di Indonesia. Oke. Saya melihat ini satu ketidakadilan. Saya melihat ini salah satu sumber malapetaka di Indonesia yang itu menciptakan ketidakmerataan pembangunan di Indonesia dan ketidakmerataan pendapatan di Indonesia. Karena itu sistem pemberian hak atas tanah, apakah hak guna usaha, apakah hak guna bangunan, apakah hak penguasaan lahan, apakah hak milik, perlu ditata ulang. Bagaimana tata caranya dengan baik supaya mencerminkan keadilan, mencerminkan pemerataan, namun tetap menjaga kesinambungan pembangunan dan tidak mematikan perekonomian. Oke, itu kan sangat ideal ya Gus ya. Bagaimana Anda menyusun program kerja untuk bisa mencapai hal-hal ideal ataupun hal-hal baik yang tadi Anda ingin capai? Pertama, kita perlu tambah dan perjelas syarat-syarat orang untuk mendapatkan HGU atau hak guna usaha atas tanah. Tanah ini kan dimiliki oleh negara. Kenapa? Karena manusia tidak pernah membuat tanah. Kan betul kan? Betul. Nah, karena dimiliki oleh negara, negara itu harus mengatur yang mencerminkan keadilan dan juga mencerminkan pemerataan. Salah satu contohnya adalah dengan cara apa? Salah satu contohnya adalah dengan cara syarat untuk mendapatkan HGU itu harus diperketat. Salah satu perketatnya apa? Misal, satu, harus terlebih dahulu ada komitmen kalau dia pemberian baru, kalau dia itu sifatnya perpanjangan, harus diaudit dulu tentang kewajiban kerjasama dengan plasmanya selama 35 tahun dia mendapatkan HGU tahap pertama itu kayak apa. Apakah HGU plasmanya itu plasma beneran atau plasma-plasmanan yang diciptakan shadow plasma, di mana shadow plasma itu sesungguhnya mereka adalah hanya orang-orang tertentu yang sebetulnya itu adalah kaki tangan daripada inti. Sehingga nggak serius, sehingga nggak menciptakan keadilan, nggak menciptakan pemerataan. Harusnya mereka plasma tapi diperlakukan sebagai karyawan. Nah itu yang pertama. Yang nomor dua, harus diaudit juga. Kalau itu sifatnya perpanjangan. Kalau sifatnya pemberian baru, dia harus komitmen. Dalam mereka itu melakukan proses budidaya. Dan dalam mereka itu menciptakan proses produksi hasil tanamannya. Misal. Itu kan membutuhkan supply chain. Supply chain-nya itu menjalin kemitraan dengan UMKM setempat apa tidak. Menjalin kerjasama dengan koperasi setempat apa tidak. Atau jangan-jangan mereka buat konglomerasi, aglomerasi. Dari hulu sampai hilir, mulai dari bisnis inti sampai bisnis penunjang, dikuasai oleh satu kelompok dan satu grup saja. Ini yang menciptakan kemudian Gini rasio kita tinggi. Sudah tanahnya dikuasai, supply chain-nya dikuasai. Ini yang kedua. Yang nomor tiga, yang kami ingin propose adalah, apakah di dalam mereka memasarkan hasil produksinya, katakanlah minyak goreng, atau CPO, atau gula, atau apa yang mendapatkan HGU tersebut. Dalam memasarkan itu kan butuh jaringan distribusi. D1, D2, D3, bahkan ada D4. Mereka ini menjalin kerjasama dengan UMKM apa tidak? Atau jangan-jangan dalam pemasaran pun menggunakan sistem konglomerasi. Mulai dari D1 sampai D2 di kabupaten-kabupaten itu juga kelompok mereka lagi sendiri. Nggak mau bekerjasama dengan orang lain. Kalau kerjasama hanya sedikit sekali. Ini kan nggak mau berbagi
dan tidak mau melakukan sinkronisasi, bahkan share ekonomi kepada masyarakat sehingga tidak ada multiplier effect yang diinginkan. Ini yang kita evaluasi 3 syarat ini. Syarat keempat adalah kalau dia sifatnya pemberian baru, kalau sifatnya dia perpanjangan, kalau pemberian baru komitmen, kalau perpanjangan adalah evaluasi atau audit, apakah selama dia melakukan ekspor, hasil produksinya itu devisa, hasil ekspornya itu ditaruh di bank mana? Di bank dalam negeri atau di bank luar negeri. Nah kalau dia nanam di sini, produksi di sini, tapi ekspornya duitnya ditaruh di luar negeri, kan sama aja. Memperkaya, memperkuat perekonomian negara lain, tidak memperkuat perekonomian kita. Nah ini yang keempat. Yang kelima adalah apakah clean and clear apa tidak tentang pembayaran pajak. Kalau tidak, HGU-nya kita evaluasi, kita serahkan kepada rakyat, pengusaha UMKM, koperasi-koperasi, sehingga menimbulkan dinamika ekonomi dan keadilan dan pemerataan yang lebih masif dan lebih merata sehingga mempertipis jarak Gini rasio kita yang menciptakan pengusaha-pengusaha baru dan menciptakan kelas menengah baru di Indonesia. Bicara soal pemerataan, Presiden Prabowo Subianto juga kan kerap kali menekankan ya Gus yang namanya pemerataan itu nanti akan tercipta apabila ada ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan itu kan juga berkaitan dengan cetak sawah dan lain sebagainya. Berarti juga dengan Kementerian Pertanian dan juga ATR BPN. Data dari Kementerian Anda, Gus, tahun 2022 itu menyebutkan rata-rata konvensi sawah jadi non sawah itu di Indonesia bisa sekitar 100.000 sampai 150.000 hektar per tahunnya. Gimana ATR BPN melihat hal ini? Ini adalah sebuah tantangan atau instrumen apa ke bawahnya yang nanti Anda akan lakukan untuk bisa memaksimalkan yang namanya ketahanan pangan ini mendukung Kementerian Pertanian? Nah, bagus sekali pertanyaannya Ibu Diana ini, cerdas sekali. Pertama begini, salah satu kelemahan di Indonesia selama ini adalah tidak memiliki yang disebut dengan single special planning policy. Satu komando berarti Gus? Satu konsep tata ruang. Ini nggak ada. Yang ada hanya tata ruang wilayah nasional, sifatnya sektoral, dan tata ruang kewilayahan. Di dalam tata ruang wilayah nasional itu macam-macam, ada tata ruang udara, ya kan, sedang diinisiat oleh Kementerian Pertahanan untuk mengaturnya, ada tata ruang laut, ya kan, dan pesisir belum ada yang mengatur saat ini, badannya baru ini, tersebar Kementerian KKP, ada tata ruang hutan, padahal itu bagian dari tanah, ada tata ruang bawah tanah, namanya itu tata ruang untuk kepentingan ESDM. Nah, ini mumpung ini momentum yang tepat, kita belum mempunyai turunan daripada tata ruang itu, salah satunya adalah adanya KP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jadi dari KP2B akan menurunkan namanya LP2B, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dari situ ada namanya LSD, Lahan Sawah Dilindungi, ya kan? LSD ini yang kemudian lahan sawah dilindungi, ada yang lahan ini wajib dilindungi dan sebagainya. Nah, problemnya di Indonesia hari ini tidak ada KP2B nasional. Nah, ini ada momentum. Apa momentumnya? Kita hari ini sudah mempunyai undang-undang, namanya Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang perencanaan pembangunan jangka panjang tahun 2025 tahun 2045. Sebagai gantinya GBHN. Di situnya ada semacam kayak repelita. 25-30, 30-35, 35-40, 40-45. Kayak semacam itu. Nah di dalam ini membutuhkan turunan PP. PP-nya namanya Rancangan Tata Ruang Wilayah Nasional. Di dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah Nasional inilah akan kita masukkan yang kita sebut dengan Single Special Planning Policy. Di dalamnya adalah kewajiban wilayah kabupaten atau provinsi kalau mau membuka, menutup lahan sawahnya itu dikonversi menjadi entah perumahan, entah gudang, entah pabrik, wajib mengganti lahan baru yang dibuka untuk sawah.
Artinya di mana ada pabrik baru, di mana ada ini baru, pemerintah diwajibkan untuk membuka lahan sawah baru untuk menopang ketahanan pangan. Oke, ini Kalau pemerintah daerah maksudnya Gus? Kalau di satu kabupaten itu, makanya ini nggak bisa sporadis dengan pemerintah daerah. Oke. Kalau di satu kabupaten itu, misal contoh di Depok membuka kawasan Industri baru misalnya. industri atau perumahan, justru nyetak sawah baru, nyetak sawahnya di mana lahannya udah nggak ada. Di Tangano misal di kota Bekasi udah nggak ada. Kan nggak mungkin komplek perumahan dibongkar untuk dibuat Jadi lahan sawah. Udah lagian nggak mungkin kan? Kan nggak mungkin pabrik Tanahnya juga berbeda. Panasonic kemudian dibongkar untuk kepentingan sawah lagi. Maka yang bisa menolak ini adalah KP2P nasional. Oke. Jadi kalau misal Pulau Jawa berkurang secara agregat lahan sawahnya katakanlah 100.000 hektar untuk kepentingan investasi, kepentingan perumahan dan sebagainya, maka pemerintah nasional mencarikan gantinya di luar Jawa dengan tingkat produktivitas yang sama. Oke. Kalau 100 hektar di Pulau Jawa itu menghasilkan katakanlah 1 hektarnya 10 ton gabah atau 20 ton selama setahun karena 2 kali panen, maka dia kalau 100 berarti kan 100 kali 20. Berarti kan sekitar 2.000 ton. Kita selama setahun, pemerintah wajib mencarikan lahan yang bisa memproduksi 2.000 ton gabah. Ini Dan sesungguhnya itu bisa di luar sudah Jawa. pernah dilakukan atau baru akan dilakukan? Ya gimana mau melakukan, nggak ada KP2B-nya nasionalnya. Di dalam RT RW nasionalnya nggak diwajibkan. Ini mau kita wajibkan seperti itu. Oke, ini berarti lintas kementerian? Lintas kementerian itu harus melibatkan kehutanan, maka kan gini, konsekuensi akan mencetak sawah apa butuh lahan baru. Lahan baru dari mana? Bisa dari APL, bisa dari hutan. Oke. Kalau dari APL bisa kita siapkan. Dari mana? Misal HGU sawit atau HGU karet yang mungkin udah nggak lagi berproduktif, bisa kita cetak menjadi sawah baru. Oke. Dan pemerintah sehari ini sudah mencanangkan mencetak 3 juta sawah. Hektar sawah untuk menopang ketahanan pangan, untuk menopang ketahanan energi berbasis B50, B100 atau B5 bahkan B100. Oke. Dari sawah saya mau beralih ke IKN, Gus Nusron. Kenapa IKN? Ini proses pembangunan IKN kan ini terus jadi sorotan. Ya, Apakah betul. memang pembebasan lahannya ini pertama ini sudah benar-benar clean and clear, memperhatikan masyarakat adat, hak-hak masyarakat juga sudah dipenuhi. Nah, sebelum purna tugas Menteri ATR BPN yang sebelumnya, Gus Harimurti Yudhoyono menyebutkan ada 2.086 hektar lahan di IKN belum clear. Nah, saat ini posisinya seperti apa, Gus? Apakah kurang lebih 2.000 hektar itu sudah bisa digunakan, masyarakat sudah dapat ganti ruginya atau seperti apa? Gini ya, tak dudukkan perkara dulu. Kalau perkara otoritas Ibu Kota Nusantara atau OIKN, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021, kemudian dipertajam lagi di dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2024. Ini kewenangannya mutlak di tangan Kepala Otorita IKN. Oke. Ya, ini tak garis bawahi dulu. Yang ini udah lex spesialis ini undang-undang. Ya kan di situ. BPN ATR nggak bisa masuk ke sini. Jumlahnya berapa yang lex spesialis itu? 255.000 hektar lahan. Udah dilimpahkan HPL-nya atas nama OIKN. Oke. Memang ada 36.000, ya kan? 36.000 sekian yang dulunya itu adalah hutan yang dibebaskan. Kemudian dijadikan APL. Dari 36.000 itu dulunya masuk dalam peta hutan, ternyata ada 2.086. Oke. Masyarakat yang menduduki Tanah tersebut. Tanah di kawasan hutan tersebut. Dan anehnya Diana, lo masuk dalam peta hutan, kok ada yang punya sertifikat hak milik. Ini aneh ben ajaib. Oke. Setelah ditelusuri, apakah itu sudah ditelusuri? Setelah itu sih pasti ada moral hazard sebelumnya. Oke. Ada yang membuat penerbitan ini. Nah karena itu sekarang faktanya memang betul. Ada 2.086 hektar tanah yang masuk hutan, yang di luar hutan dihuni orang. Oke. Dan itu dulunya hutan sekarang tidak.
Sekarang persoalan dan itu dipakai apa? Untuk jalan. Untuk jalan bebas hambatan segmen 65 dan 6B, jumlahnya 44 hektar. Kemudian untuk pengendali banjir Sungai Sipaku jumlahnya 2,75 hektar. Ini sebetulnya otoritasnya murni OIKN. OIKN. Nah, tapi kami akan menyarankan, ini masalah harus diselesaikan, nggak boleh begini terus. Betul. Solusi pertama, ya sudah, yang dipakai untuk jalan dan untuk pengendali banjir, ya dipakai. Berapa kayak gitu. Kalau memang ada masyarakatnya diganti kerahiman. Oke, apakah itu sudah ganti rugi sudah berjalan, Gus? Atau ini Belum, paralel dengan OIKN? belum. Itu Oke, IKN belum. nanti. Kalau memang nggak bisa, diganti lahan di sekitarnya. Oke. Nah, baik. sekarang persoalannya adalah yang lain bagaimana? Karena di situ ada 1.800 kakak Oke. yang menempati 2.000 hektar itu. Baik. Oke, siap. Gus Nusron, kita harus tahan terlebih dahulu karena Ya. kita harus jeda sebentar. Setelah ini selain IKN kita juga akan membahas soal mafia tanah yang akan dimiskinkan. Seperti apa skemanya? Informasinya akan kita hadirkan usai jeda, tetaplah di Pilihan Indonesia. Anda masih menyaksikan Pilihan Indonesia dan masih bersama saya ada Menteri ATR BPN Nusron Wahid dan kita akan membahas soal mafia tanah yang sebelumnya pada rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI akan dimiskinkan oleh Kementerian ATR BPN. Bagaimana caranya kita akan langsung tanyakan kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Apa yang Anda maksud Gus dengan memiskinkan mafia tanah? Seperti apa skemanya? Apakah mungkin dilakukan dengan Anda tadi juga menyebutkan di istana begitu ini mafia tanah selama kita menghirup udara ini sepertinya tidak akan bisa hilang begitu. Ya, ini ada gium yang sangat kuno, di mana ada matahari bersinar, di mana ada terik matahari, di situ masih ada tindak kejahatan. Oke. Saya tambahi di mana masih kita menghirup udara, pasti ada tindak kejahatan, mau kejahatan perjudian, mau kejahatan perzinaan, mau termasuk kegiatan penipuan, Termasuk mafia tanah. termasuk kejahatan mafia tanah. Oke. Nah, karena itu kita harus tegas supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak orang korban. Mereka pasti lebih pintar daripada kita. Betul, karena pasti sudah bertahun-tahun atau bahkan Sudah puluhan tahun bertahun-tahun dalam sudah menguasai medan dan cuaca. Ya kan, peta lapangan udah dia kuasai. Oke, apa berarti strategi Anda Gus untuk Efek setidaknya jerah. Oke, efek jerahnya lebih memiskinkan itu menurut Efek Anda? jerahnya adalah dengan menggunakan pasar berlapis. Saya sudah menghadap Kapolri, Oke, saya sudah menghadap Pak Kejaksaan Agung, supaya mereka jangan dikenakan tindak pidana umum biasa, tapi adalah ekstra kejahatan. oke, Karena ini sifatnya adalah ekstra kejahatan, maka harus dikenakan pasal berlapis. Kalau dia itu adalah pejabat pemerintah yang terlibat, berarti dia state aparatus atau penyelenggara negara, maka harus dikenakan pasal tidak pidana korupsi dan pasal TPPU. Kalau dia manusia biasa, bukan penyelenggara negara, seperti Diana misal terlibat, misal begitu, dia harus kenakan pasal tidak pidana umum dan juga pasal tentang TPPU. oke. Sehingga apa? Semua pendapatan dia hasil melakukan rekayasa-rekayasa terhadap mafia tanah. Ini yang korbannya pasti orang kecil, itu menjadi hilang sama sekali dan kembali kepada negara. Dan kemudian dikembalikan kepada yang lebih berhak. Nah itu menurut saya. Nah kalau kita bicara masalah mafia tanah, elemennya itu ada 3. Oke, apa saja itu? Pertama pasti oknum orang dalam. Berarti dari kementerian Anda atau dari pegawai pemerintahan? Ya oknum orang dalam. Oke. Gak usah diterjemahkan lebih jauh. Berarti Anda juga akan melakukan bersih-bersih? Ini kalau sekarang Kementerian Pertanian yang sedang melakukan bersih-bersih ke dalam. Ini apakah Kementerian ATR BPN juga akan melakukan bersih-bersih begitu, Gus? Pokoknya saya mengatakan oknum orang dalam. Oke. Saya nggak mau menyampaikan apa-apa dulu. Yang nomor 2 adalah pemborong tanah. Pemborong tanah yang suka membeli tanah dalam skala besar. Ini biasanya pemborong tanah itu kalau tidak pemain kebun adalah pemain properti Oke. untuk membuat pembangunan dan pembukaan kawasan pemukiman.
Yang ketiga? Pendukung, mulai dari oknum kepala desa, oknum juru riwayat tanah, karena salah satu menjadi dasar konsideran penerbitan sertifikat itu adalah bagaimana sih dulunya riwayat tanah tersebut. Dan di situ setiap desa ada orang yang dituakan atau pihak perangkat desa atau kepala yang ditunjuk kepala desa yang menjadi tukang juru perawi tanah, riwayat tanah. Yang di situ kadang-kadang nggak tahu pun tapi sok-sok tahu ngarang-ngarang sesuai dengan kepentingan masing-masing membawa kepentingan itu. Nomor dua ya ada oknum notaris, ada oknum lawyer dan oknum-oknum yang lain. Yang saya sebut dengan oknum Permata dan Bimantara itu, tanda petik ya. Permata dan Bimantara di Komisi 2 saya sampaikan. Permata itu adalah tanda petik persatuan makelar tanah. Bimantara itu tanda petik adalah bisnis makelar dan perantara yang gentayangan di sekitar situ. Ini yang melakukan ini, tiga elemen ini. Tapi menurut saya yang paling penting itu adalah kalau kita ingin mengurangi ini adalah memperkuat SDM dan mitigasi risiko dengan memberikan sertifikat manajemen risiko yang lebih ketat, lebih prudent kepada orang di dalam internal BPN itu sendiri. Kenapa? Orang di luar sana mau dengan pencak silat apapun, dengan rekayasa apapun, kalau pejabat internal BPN-nya itu kekeh, prudent, compliant, nggak bisa diterobos, atat nggak bisa dinego, halas, nggak bakal bisa mereka nerobos. Berarti sebenarnya di BPN ini apa Gus yang menjadi celah? Apakah sistem pendataannya yang kurang disiplin, kurang padu, atau seperti apa yang Anda lihat? Gini, tadi saya katakan, kemungkinan variabel adanya unsur moral hazard, ya. Yang mungkin kejadian seperti itu. Ya kan? Tapi tadi saya katakan bisa jadi ilmunya mereka lebih canggih. Sehingga ilmunya teman-teman di dalam teman-teman BPN itu kalah ilmu dibandingkan dengan para pemborong dan para pihak kedua pihak pendukung tadi itu. Misal merekayasa dokumen, KTP, jual beli yang itu menjadi persyaratan SPH, surat pengalian hak. Kadang-kadang seakan-akan itu asli, compliant, ternyata tidak asli. Dengan berbagai modus. Kenapa tadi? Ilmunya lebih canggih. Apalagi hari ini dengan rekayasa teknologi, tanda tangan, fotokopi, cetakan antara asli dan tidak asli, dengan adanya artificial intelligence ini, beda-beda sama mirip kalau kita nggak mempunyai ilmu tentang itu. Lalu bagaimana menjadikan BPN ini punya ilmu yang lebih tinggi dibandingkan mereka-mereka mafia tanah ini, Gus? Penguatan SDM. Dan penguatan sistem. Jadi ini Diana, ya sekali lagi sama integritas ya Diana, yang namanya business services, karena ini pelayanan kan maksudnya business services. Di mana-mana pelayanan itu sangat tergantung dengan 2S. S pertama itu sistem, S kedua itu sinten. Sistem apa? SOP-nya harus diperjelas, sama dilakukan digitalisasi lewat IT. Jarak ketemu dengan orang harus semakin dikurangi dengan digitalisasi. Yang kedua, orangnya ini harus dididik dengan lebih kuat dan lebih punya integritas. Karena selama ini yang diutamakan dalam pelayanan itu biasanya bukan lagi sistem, bukan lagi sinten, tapi pinten, alias berapa mereka dapat itu. Baik, kita harapkan ini juga harus kita mulai dari internal, ya kan, kemudian merambah ke eksternal. Tapi eksternal kayak apapun kalau internalnya kuat kokoh sebagai bentengnya, insya Allah tidak akan bobol. Kami tidak mampu menjanjikan akan bersih 100%. Tidak mungkin, karena di dunia ini nggak ada orang lurus. Di dunia ini yang lurus hanya satu, penggaris. Tapi minimal kami akan melakukan mitigasi risiko dan mengurangi itu dengan jauh, apalagi dengan SOP dan digitalisasi. SOP dan digitalisasi jadi kunci untuk bisa meminimalisir yang namanya mafia tanah. Gus, terakhir Gus, singkat Gus. Ini kan Anda bilang tidak ada sebenarnya capaian 100 hari kerja, yang penting prioritas secepatnya. Nah ini kan menteri-menteri akan dievaluasi sebenarnya oleh Pak Prabowo, disebutkan kurang lebih 3 bulan begitu. Nah gimana strategi pamungkas Anda sebagai Menteri ATR BPN untuk bekerja cepat dan juga tepat? Singkat Gus. Kerja dengan dedicated,
dedikasi, kerja dengan ikhlas, kerja keras dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas, dan satu lagi, setiap ada perubahan, ada fenomena yang janggal, lapor sama pimpinan. Setiap mau mengambil tindakan yang sifatnya krusial dan menimbulkan impact yang tinggi, minta izin sama pimpinan. Oke, berarti kalau Gus Nusron Sama izinnya? Pak Presiden, sama Oke. Pak Menko. Oke. Supaya apa? Supaya mitigasi risikonya jelas. Oke. Jadi tidak ada strategi khusus kecuali itu. Oke, terima kasih banyak Nusron Wahid, Menteri ATR BPN atas waktunya untuk CNN Indonesia TV. Terima kasih banyak kasih. Gus Nusron. Oke. Semoga ini bukan yang kali terakhir datang ke CNN Indonesia. Terima